perpajakan. Yang pertama ada hukum pajak. Hukum pajak terdiri dari hukum dan pajak. Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Selanjutnya, kedudukan hukum pajak terbagi menjadi dua, yaitu hukum perdata, hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan warga negara lainnya. Yang kedua, hukum publik, mengatur hubungan negara dengan warga negaranya. Selanjutnya, sistematika hukum pajak. Hukum pajak dibagi menjadi dua, yaitu hukum pajak material, yaitu memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak, siapa yang dikenakan pajak, berapa besarnya pajak, kapan hapus dan timbulnya pajak, dan hubungan pemerintah dengan wajib pajak, contohnya PPh dan PPN. Selanjutnya, hukum pajak norm formal, yaitu memuat ketentuan-ketentuan yang mendukung agar hukum pajak material dapat terwujud, contohnya KUP. Selanjutnya, ada definisi unsur-unsur dan fungsi dari pajak. Yang pertama, apa itu pajak? Pajak adalah yaitu kontribusi wajib dari orang atau badan terhadap negara yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung. Yang kedua, ada unsur pajak. Ada apa sih unsur-unsur yang ada dalam pajak? Yaitu yang pertama, iuran rakyat kepada negara, yang kedua berdasarkan undang-undang, yang ketiga tanpa jasa timbal balik, yang keempat digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Selanjutnya ada fungsi pajak. Yang pertama, fungsi budgeter, yaitu pajak sebagai sumber penerimaan negara. Yang kedua, fungsi regulate, yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam sosial dan ekonomi. Selanjutnya ada perbedaan pajak, retribusi, dan sumbangan. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau dapat dipaksakan dengan tidak mendapat kontraprestasinya yang tidak dirasakan secara langsung. Selanjutnya ada retribusi, merupakan iuran yang tidak dipaksakan dan kontraprestasinya langsung dapat dirasakan secara pribadi. Yang terakhir yaitu sumbangan, yaitu pemungutan yang diatur oleh pemerintah di mana yang merasakan manfaatnya adalah sekelompok tertentu. Yang selanjutnya adalah pengelompokan pajak. Pajak dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah berdasarkan golongan. Pajak berdasarkan golongan dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya langsung kepada wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Yang kedua adalah pajak tidak langsung. Pajak ini kebalikan dari pajak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya boleh dilimpahkan kepada pihak lain. Yang kedua adalah menurut sifatnya. Pajak menurut sifatnya bisa dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang dilihat dari subjeknya atau dari wajib pajak. Yang kedua adalah pajak objektif, yaitu pajak yang dilihat dari objeknya atau peristiwa. Yang ketiga adalah menurut lembaga pemungutnya. Menurut lembaga pemungutnya dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah pajak pusat. Yang kedua adalah pajak daerah. Pajak daerah dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah pajak provinsi dan yang kedua adalah pajak kabupaten atau kota. Dan yang selanjutnya adalah tata cara pemungutan pajak. Yang pertama adalah sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah Official Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pihak fiskus atau pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Yang kedua adalah Self-Assessment System, yaitu yang memberi kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dan yang ketiga adalah withholding system, yaitu memberi kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang. Yang selanjutnya adalah stelsel pajak. Stelsel pajak dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah real stelsel atau stelsel nyata. Real stelsel yaitu pengenaan pajak berdasarkan kenyataan atau sebenarnya. Yang kedua adalah fictive stelsel atau stelsel anggapan, yaitu perhitungan pajak berdasarkan suatu anggapan. Yang ketiga adalah hybrid stelsel atau stelsel campuran. Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, asas pemungutan pajak. Pertama, asas domisili, yaitu di mana pemungutan pajaknya berdasarkan pada domisili atau tempat tinggal wajib pajak. Kedua, asas sumber, yaitu pengenaan pajak terhadap penghasilan yang bersumber dari negaranya tanpa melihat domisili atau tempat tinggal wajib pajak. Ketiga, asas kebangsaan, yaitu pengenaan pajak berdasarkan pada kebangsaan seseorang. Selanjutnya, asas pemungutan pajak menurut Adam Smith. Pertama, asas adil, yaitu di mana negara harus menyesuaikan dengan kemampuan wajib pajak. Kedua, asas kepastian hukum,
di mana asas ini menyatakan bahwa pemungutan pajak harus berdasarkan dengan undang-undang yang berlaku. 3. Asas tepat waktu, di mana pada pemungutan pajaknya harus dilakukan pada waktu yang tepat. 4. Asas efisien. Asas ini terkait dengan biaya pajak yang diusahakan dapat sehemat mungkin. Selanjutnya, timbul dan hapusnya hutang pajak. Timbulnya hutang pajak. Pertama, karena dikeluarkannya SKP. SKP dikeluarkan apabila terjadi kekeliruan dalam pengisian SPT. 2. Adanya perbuatan, di mana perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan hutang pajak. Contohnya, pengusaha yang melakukan impor barang. Baik, yang selanjutnya hapusnya utang pajak. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, ada 5 cara menghapus utang pajak. Di antaranya yang pertama, pembayaran, yaitu melakukan pembayaran secara lunas dalam bentuk sejumlah uang oleh wajib pajak ke kas negara. Yang kedua, kompensasi. Kompensasi dilakukan jika wajib pajak memiliki kelebihan membayar pajak sehingga nominal kelebihannya dapat dialokasikan untuk membayar utang pajak. Yang ketiga, kedaluarsa. Adanya kedaluarsa penagihan jika utang pajak sudah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal terutang pajak. Yang keempat, pembebasan. Ketika utang pajak ditiadakan oleh satu pihak, namun pembebasan utang pajak tidak diberikan pada pokok pajaknya, melainkan hanya terhadap sanksi administrasi. Yang terakhir, penghapusan. Kondisi yang hampir mirip dengan pembebasan utang pajak, namun biasanya disebabkan karena kondisi keuangan atau kematian. Yang selanjutnya, struktur tarif pajak. Yang pertama, tarif proporsional. Tarif proporsional merupakan tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Yang kedua, tarif progresif. Tarif progresif merupakan tarif pungutan pajak yang mana persentasenya akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Yang ketiga, tarif degresif. Tarif degresif merupakan tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi. Yang terakhir, tarif tetap. Tarif tetap adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Yang selanjutnya, hambatan pajak. Yang pertama, perlawanan pasif. Perlawanan pasif adalah perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri, tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu. Kemudian yang kedua, perlawanan aktif. Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang pertama adalah subjek pajak adalah segala sesuatu baik orang pribadi ataupun badan yang berpotensi dan menjadi sasaran dikenakan pajak. Kedua, wajib pajak, orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Ketiga, hak wajib pajak, hak mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari Fiskus, hak untuk menentukan SPT, hak untuk memperpanjang penyampaian SPT, hak untuk menunda pembayaran dan pengangsuran pajak, hak memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak, hak mengajukan keberatan dan banding. Keempat adalah kewajiban wajib pajak. Kewajiban untuk mendaftarkan diri, kewajiban mengisi dan menyampaikan SPT, kewajiban membayar pajak, kewajiban membuat pembukuan dan pencatatan, kewajiban menaati pemeriksaan, kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan, kewajiban membuat faktur pajak. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. NPWP atau nomor pokok wajib pajak merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Fungsi NPWP. Fungsi NPWP diantaranya sebagai tanda pengenal, sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan, menjaga ketertiban dan penguasaan administrasi perpajakan, dan mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu. Tata cara memperoleh NPWP. Yang pertama, wajib daftar. WP pribadi atau badan yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas maksimal 1 bulan setelah usaha dijalankan, dan WP pribadi atau badan yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas apabila jumlah penghasilannya sampai dengan 1 bulan yang disetahunkan telah melebihi PTKP. WP pajak yang tidak mendaftarkan diri tapi sudah memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri maka dapat diterbitkan NPWP secara jabatan, dan yang tidak mendaftarkan diri akan dikenakan sanksi. Yang kedua, tidak wajib daftar. Wajib pajak yang tidak memenuhi syarat sebagai WP wajib daftar yang memerlukan NPWP dapat mengajukan permohonan untuk mendaftarkan NPWP.
Sanksi dalam NPWP, yaitu kesalahan yang disengaja dikenakan sanksi setinggi-tingginya 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali pajak terutang tidak atau kurang dibayar. Hapusnya NPWP, di antaranya WP pribadi meninggal dunia tidak meninggalkan warisan, wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, warisan yang sudah selesai dibagi, WP badan yang telah dibubarkan, dan WP pribadi yang sudah tidak memenuhi syarat untuk digolongkan menjadi WP. Menentukan besarnya pajak terutang. Yang pertama, Self-Assessment System. Dengan mengisi formulir SPT atau surat pemberitahuan, di mana WP mengisi, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Yang kedua, yaitu Official Assessment System. Yang menentukan besarnya pajak yang terhutang adalah aparat perpajakan dengan diterbitkannya SKP atau surat ketetapan pajak. Dan yang ketiga, yaitu Withholding System. Yang menentukan besarnya pajak adalah pihak ketiga, yaitu pemotong pajak. Jadi saya akan menjelaskan SPT, SKP, dan SSP. SPT itu surat pemberitahuan, surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta atau kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terdapat dua macam SPT. Yang pertama yaitu SPT masa dan yang kedua yaitu SPT tahunan. Yang kedua yaitu SSP atau surat setoran pajak. SSP yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau pengaturan pajak yang terutang ke kantor kas negara atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan Menteri Keuangan. Terdapat dua macam SSP. Yang pertama yaitu SSP standar dan yang kedua yaitu SSP khusus. Yang ketiga, terdapat SKP atau surat ketetapan pajak. SKP hanya diterbitkan kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan ketidakbenaran dalam pengisian SPT. Selain itu, terdapat juga STP atau surat tagihan pajak, SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar, SKPKBT, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, SKPLB, surat ketetapan pajak lebih bayar, dan SKPN, surat ketetapan pajak nihil. Keberatan dan banding. Yang pertama, keberatan. Terdapat dasar pengajuannya, yaitu apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sesuai. Lalu, syarat pengajuannya yaitu yang pertama, keberatan atas SKP. Keberatan diajukan secara tertulis serta mencantumkan alasannya. Keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan, tanggal pemungutan, kecuali dalam keadaan force majeure. Penyelesaian keberatan. Yang pertama, dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan. Keputusan tersebut dapat berupa menerima seluruhnya, atau sebagian, atau menolak, atau bahkan menambah besaran pajak terutang. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan tidak ada keputusan, keberatan dianggap diterima. Maka, kelebihan pembayaran ditambah imbalan berupa bunga 2% per bulan, maksimal 24 bulan. Kemudian banding. Dasar pengajuannya yaitu atas keputusan keberatan yang ditetapkan, maka wajib pajak dapat mengajukan banding kepada peradilan pajak. Syarat pengajuan banding, yang pertama, diajukan secara tertulis, disertai dengan alasannya. Kemudian diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima. Lalu, dilampiri salinan keputusan keberatan. Penyelesaian banding. Apabila pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran, maka akan diberikan imbalan bunga sebesar 2% per bulan maksimal 24 bulan. Adapun kewajiban pembukuan dan pencatatan bagi wajib pajak. Yang pertama, pembukuan. Pembukuan merupakan suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi kewajiban dan modal serta penghasilan dan biaya. Pembukuan dilakukan oleh wajib pajak yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia dan wajib pajak badan di Indonesia. Adapun pengecualian pembukuan bagi wajib pajak tapi wajib membuat pencatatan, yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang menggunakan perkiraan penghasilan neto, kemudian wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan usaha. Kemudian ada pencatatan, yaitu terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan pajak yang bukan objek pajak atau yang dikenai pajak yang bersifat final.